Matius 8:26, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peristiwa ini kita mendapati satu kisah di mana murid-murid Tuhan ketika mereka berada di danau bersama-sama dengan Tuhan, mereka sedang mengalami badai yang begitu luar biasa. Dan badai itu membuat perahu mereka hampir tenggelam. Dan mereka mencoba ketika badai itu mulai datang untuk menolong diri mereka sendiri. Tetapi justru semakin keras mereka berusaha, semakin banyak air yang masuk ke dalam perahu, dan perahu itu hampir tenggelam. Lalu barulah mereka membangunkan Yesus, mereka berteriak memanggil Yesus, dan Yesus bangun, lalu menghardik danau itu, dan danau itu menjadi tenang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa di dalam kehidupan kita ini kita mengalami satu perasaan takut, ya? Karena ketakutan itu muncul ketika manusia itu menyadari kekuatannya terbatas. Ketakutan itu muncul karena kita menyadari bahwa kemampuan kita untuk menolong diri kita itu terbatas. Nah, kemudian ketika seseorang itu takut, dia butuh pertolongan. Karena ketakutan ketika berlarut-larut tidak ada pertolongan, maka itu akan bisa mempengaruhi kejiwaan. Dan saudara bisa bayangkan ketika seseorang itu mengalami ketakutan yang tidak tertolong, maka kemanapun dia pergi, dia tidak akan bisa tenang. Ya. Dan kita sadar, seperti hanya murid-murid itu, ketika mereka tidak mampu, mereka butuh seorang penolong. Dan kita tahu, di dalam firman Allah, keyakinan kita akan Yesus, kepercayaan kita akan Yesus dengan sungguh berlandaskan kepada janji-janji firman Tuhan, maka itu yang akan menolong di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, apa yang saudara takutkan? Hari-hari ini, apa yang saudara takutkan? Apakah itu ekonomi? Apakah masih mampu kita berjalan? Apakah itu kesehatan? Bagaimana kalau nanti saya pergi lalu terkena COVID? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengajak saudara untuk menghadirkan Yesus. Menghadirkan Yesus tidak hanya diam, tetapi menghadirkan Yesus berkuasa atas hidup ini. Percayalah, ketika Yesus hadir dalam hidup ini dan berkuasa dalam hidup ini, maka tidak ada satu hal pun yang perlu kita takutkan. Kita yakin di tengah-tengah pandemi Tuhan pasti pelihara, seperti halnya janda Sarfat, seperti halnya Ishak di Gerar. Kita percaya bahwa di tengah-tengah tulah yang Tuhan timpakan atas orang-orang Mesir, Tuhan lindungi di dalam kehidupan kita. Dan masih banyak contoh-contoh di dalam firman Allah yang boleh membangun di dalam hidup kita. Ketika kita sadar bahwa kita tidak mampu, ketika kita sadar bahwa kita takut, kita mau menghadirkan Yesus sebagai penolong, sebagai Tuhan yang boleh berkuasa menyertai di dalam kehidupan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.